Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kali ini kita berjumpa lagi dengan KKGPAI SD Kabupaten Trenggalek. Nah, kali ini kita akan membahas materi pembelajaran PAI SD kelas 5 semester 2, yaitu pembelajaran 6 tentang Mari belajar surat Al-Ma'un. Nah, sebelum kita memulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita lakukan hari ini, yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, membaca surat Al-Ma'un dengan tartil. Yang kedua, menghafal surat Al-Ma'un dengan tartil. Yang ketiga, menulis kalimat-kalimat dalam surat Al-Ma'un dengan benar. Yang keempat, memahami makna surat Al-Ma'un dengan benar. Nah, untuk yang pertama kita bahas surat Al-Ma'un bacaannya. Kita baca bersama-sama surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama berbunyi Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kita ulangi ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, dalam surat Al-Ma'un ayat pertama ini kita mengetahui ada tanda baca. Ini yang dilingkari warna merah itu namanya tanda baca tasdid, dibaca double ya. Kita baca sekali lagi ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jadi untuk huruf lam, huruf zal, huruf dal itu dibaca dengan double karena memiliki tanda baca tasdid. Untuk selanjutnya ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kita ulangi sekali lagi. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang artinya itulah orang yang menghardi anak yatim. Untuk selanjutnya ayat ketiga surat Al-Ma'un berbunyi wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sekali lagi wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang artinya dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah, dalam surat Al-Ma'un ayat kedua dan ketiga terdapat tanda baca tadi sama. Ada tanda baca itu yang dilingkari merah, tanda baca tasdid. Nah, lagi itu di atasnya huruf ain juga ada tanda baca tasdid. Nah, namanya tanda baca. Nah, ini tadi yang di bawah juga. Huruf do pada ayat ketiga itu juga tanda baca tasdid, yang mana tasdid tadi dibaca double. Nah, untuk selanjutnya surat Al-Ma'un ayat keempat, fawailul lil musallin. Sekali lagi, fawailul lil musallin, yang artinya maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nah, ini yang dilingkari merah itu ada tanda baca dhammah tanwin bertemu dengan huruf lam. Nah, ini hukum bacaannya yaitu idgham bila gunnah karena ada dhammah tanwin bertemu dengan huruf lam. Cara membacanya yaitu dengan memasukkan dhammah tanwin ke huruf lam dan dengan tidak mendengung. Jadi biasa tidak mendengung tapi huruf lamnya masuk. Nggih, seperti ini. Fawailul lil musallin, seperti itu.
Untuk selanjutnya ayat kelima, alladzina hum an sholatihim sahun. Sekali lagi, alladzina hum an sholatihim sahun. Artinya yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Nah, di dalam ayat kelima surat Al-Ma'un tersebut juga ada hukum bacaan yang dilingkari merah. Non mati bertemu dengan huruf shad. Nah, disebut dengan hukum bacaan ikhfa. Hukum bacaan non mati yang bertemu dengan shad itu ikhfa. Non sukun atau non mati bertemu dengan huruf shad. Nah, cara membacanya, non sukunnya dibaca samar. Ang sholatihim. Ang sholatihim, seperti itu. Untuk selanjutnya ada hukum bacaan mem sukun bertemu dengan ain. Nah, sebelahnya juga sama, itu ada mem sukun bertemu dengan huruf sin. Keduanya ini hukum bacaan mem sukun itu dihukumi dengan hukum bacaan idhar syafawi. Jadi mem sukun yang bertemu dengan huruf ain dan huruf sin itu dihukumi bacaan idhar syafawi. Cara membacanya mem sukunnya dibaca jelas. Alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi memnya terbaca dengan jelas. Untuk selanjutnya ayat ke-6, alladzina hum yuraun. Sekali lagi, alladzina hum yuraun. Artinya orang-orang yang berbuat riya. Di dalam surat Al-Ma'un ayat ke-6 terdapat hukum bacaan mem sukun bertemu dengan huruf ya. Sama, yaitu dibaca dihukumi dengan idhar syafawi, yang mana cara membacanya mim sukunnya dibaca jelas. Alladzina hum yuraun, seperti itu ya. Selanjutnya surat Al-Ma'un ayat ke-7. Wa yamna'unal ma'un. Sekali lagi, wa yamna'unal ma'un. Artinya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Di dalam surat Al-Ma'un ayat ke-7 ini juga terdapat bacaan mim sukun yang bertemu dengan huruf nun. Dihukumi dengan idhar syafawi. Mim sukun bertemu dengan huruf nun. Cara membacanya dibaca jelas mim sukunnya. Wayam naunal ma'un, seperti itu. Untuk selanjutnya surat Al-Ma'un itu artinya barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un ada 7 ayat dan diturunkan di kota Mekah sehingga disebut surat Makiyah. Surat Al-Ma'un menempati urutan surat ke-107 di dalam Al-Quran. Surat Al-Ma'un diturunkan setelah surat At-Takatsur. Untuk selanjutnya yaitu tentang isi pokok surat Al-Ma'un. Yang pertama, beberapa sifat manusia yang dipandang mendustakan agama sebagaimana berikut, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Menghardik maksudnya membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya. Misalnya mengatakan kepada mereka, "Hei anak yatim," dan sebagainya. Yang nomor 2, orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Orang yang tidak mau membantu orang miskin, memberi makan, memberikan santunan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, isi pokok surat Al-Ma'un menjelaskan tentang beberapa orang yang celaka, yaitu pertama adalah orang yang lalai dari sholatnya. Maksudnya, orang yang tidak melaksanakan sholat. Itu maksudnya ya. Kemudian untuk yang nomor 2, berbuat riya. Maksudnya mempertontonkan amal perbuatan baiknya kepada orang lain. Yang kedua, berbuat riya. Maksudnya mempertontonkan amal perbuatan baiknya kepada orang lain. Dia beramal baik, beramal soleh itu tujuannya hanya ingin dipuji, hanya ingin dipamerkan kepada orang lain. Tidak ikhlas karena Allah. Yang nomor 3, orang yang enggan menolong dengan memberikan bantuan barang yang berguna.
Dia berkecukupan, tetapi dia enggan menolong orang lain dengan sesuatu yang dia miliki, barang yang berguna. Kemudian, sikap terpuji dari surat Al-Ma'un yang dapat kita contoh atau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mencintai dan menyayangi anak yatim dengan berteman baik, bertutur kata yang santun kepada mereka. Yang kedua, menyayangi dan memberi makan orang miskin. Yang ketiga, menegakkan ibadah sholat dengan dilakukan tepat waktu. Kemudian yang keempat, menghindari perbuatan riya yang mempertontonkan amal perbuatan baiknya. Misalnya memamerkan sesuatu yang dimilikinya kepada orang lain hanya untuk berbangga diri. Dan yang kelima, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Karena manusia itu adalah makhluk sosial, satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Untuk selanjutnya, setelah kita membahas materi tentang surat Al-Ma'un, selanjutnya kita berlatih mengerjakan soal ya. Nomor 1, surat Al-Ma'un artinya. Nomor 2, surat Al-Ma'un menempati surat yang ke titik-titik dalam Al-Quran. Yang ketiga, bunyi surat Al-Ma'un ayat ke-7 adalah. Yang keempat, surat Al-Ma'un diturunkan setelah surat. Yang kelima, orang yang memamerkan amal kebaikannya disebut. Nomor 6, orang yang menghardi anak yatim merupakan ciri-ciri orang yang. Nomor 7, salah satu contoh orang yang celaka dalam surat Al-Ma'un adalah orang yang lalai dari sholatnya. Orang yang lalai dari sholatnya dijelaskan dalam surat Al-Ma'un ayat yang ke-8. Tanda baca dalam Al-Quran yang dibaca double yaitu. Yang ke-9, arti surat Al-Ma'un ayat ketiga adalah arti nggih. Nomor 10, salah satu contoh orang yang mendustakan agama adalah tidak memberi makan orang miskin. Dalam surat Al-Ma'un dijelaskan pada ayat. Sekarang ayo kita bahas soal latihan yang tadi ya. Mulai nomor 1. Surat Al-Ma'un artinya ya barang-barang yang berguna. Nomor 2, surat Al-Ma'un menempati surat yang ke titik-titik dalam Al-Quran. Iya, surat yang ke 107. Nomor 3, bunyi surat Al-Ma'un ayat ke-7 adalah iya, wayamnaunal ma'un. Nomor 4, surat Al-Ma'un diturunkan setelah surat At-Takatsur. Nomor 5, orang yang memamerkan amal kebaikannya disebut riya. Nomor 6, orang yang menghardi anak yatim merupakan ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Nomor 7, salah satu orang yang celaka dalam surat Al-Ma'un adalah orang yang lalai dari sholatnya. Orang yang lalai dari sholatnya dijelaskan dalam surat Al-Ma'un ayat ke-5. Nomor 8, tanda baca dalam Al-Quran yang dibaca double yaitu tasdid. Yang ke-9, arti surat Al-Ma'un ayat ke-6 adalah orang-orang yang berbuat riya. Betul. Nomor 10, salah satu contoh orang yang mendustakan agama adalah tidak memberi makan orang miskin. Dalam surat Al-Ma'un dijelaskan pada ayat ke-3. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah cukup. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu nggih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih, selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.